Seorang janda yang baru saja bercerai dengan suaminya berkenalan dengan seorang lelaki di sosial media. Baru berkenalan 2 kali bertemu, namun ternyata dirinya tak selamat dihabisi lelaki tersebut. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Tri Iluh Lentari, biasa dipanggil Tari, berusia 21 tahun. Lahir dan besar di Purwokerto, namun setelah besar dirinya pun pindah ke Banyumas bersama keluarganya. Pernah menikah hingga akhirnya dirinya pun punya 1 orang anak. Namun pasca menikah sang suami pun bekerja ke Jakarta merantau mencari pekerjaan. Pasca sang suami di Jakarta, keduanya pun kerap cekcok hingga akhirnya antara Tari dengan sang suami memilih untuk bercerai. Tari ibu rumah tangga pasca bercerai dengan sang suami kini fokus kepada anak sematawayang mereka. Tari yang menjadi janda kini kesepian bahkan kesehariannya kini Tari pun isi dengan bermain sosial media. Aktif di sosial media, punya banyak teman, bahkan belakangan banyak yang mengajak kenalan. Salah satunya seorang lelaki berusia 22 tahun bernama Sahrul Ramadan. Sahrul sendiri adalah warga Sukaraja, Banyumas, Jawa Tengah juga. Sahrul adalah seorang buruh, dirinya aktif di sosial media, sering juga live mengupload foto dan juga mengupload video. Sesudah Sahrul dengan Tari berkenalan, keduanya sering chatting di Messenger, berujung keduanya pun makin dekat hingga akhirnya bertukaran nomor telepon. 5 bulan chatting dan teleponan, keduanya pun makin dekat hingga akhirnya di bulan Desember keduanya pun bertemu. Sahrul saat itu yang mengajak bertemu duluan dan pertemuan pertama mereka lancar, mereka pun ngobrol di kafe, minum kopi dan saling mengenal di salah satu kafe di Banyumas hingga akhirnya mereka pun berpisah dan Sahrul pun mengantarkan Tari pulang. Merasa nyaman satu sama lain dan merasa cocok, mereka pun makin dekat. Akhirnya Sahrul pun mengajak lagi bertemu untuk kedua kalinya. Tepatnya di tanggal 25 Desember 2023, Senin malam hari. Sahrul menjemput Tari di dekat rumahnya dengan motornya. Keduanya pun mengobrol dan jalan-jalan ke alun-alun Banyumas. Tak lama mereka pun akan pulang, namun di perjalanan saat itu Tari pun tak tahu kalau dada Tari menyentuh punggung Sahrul. Bahkan Sari pun tak tahu kalau Sahrul menginginkan sesuatu darinya. Sahrul saat itu membawa Tari ke tempat yang cukup sepi di gebuk pembuatan batu bata. Saat itu Sahrul mengungkapkan kalau dirinya ingin mengajak Tari untuk melakukan. Namun dengan tegas Tari pun menolak dan meminta Sahrul untuk mengantarkannya pulang. Kesal dengan penolakan Tari, Sahrul pun langsung membekap, mencekik bahkan membenturkan Tari ke batu bata di sana. Hingga akhirnya Tari pun terjatuh dan lemas. Saat di kondisi seperti itu nampaknya membuat Sahrul gelap mata dan makin terus menginginkan. Sahrul pun saat itu menghabisi Tari. Yakin Tari sudah tak bernyawa, Sahrul pun melakukan aksinya. Langsung melakukan perkosaan kepada Tari. Usai melakukan aksinya, tanpa Sahrul pun meninggalkan Tari begitu saja dengan membawa uang emas dan juga handphone milik Tari. Sahrul pergi dengan motornya meninggalkan Tari begitu saja dan nampaknya pulang ke rumahnya seakan tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya ada tukang pegawai batu bata kaget menemukan sosok jasad wanita dengan kondisi tragis tanpa busana. Langsung menjerit dan lapor kepada kepala desa serta langsung lapor polisi. Pihak kepolisian pun datang ke TKP, saat itu bahkan langsung dikerumuni warga. Para warga berdatangan karena penasaran dan jadi viral di sosial media. Pihak kepolisian bahkan sempat bertanya kepada para warga karena tak ada identitas. Di sana sendiri warga tak ada yang tahu siapa korban sebenarnya. Jasad dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan hasil otopsi mengungkapkan korban mengalami perkosaan dan penganiayaan, bahkan masih ada cairan putih di bagian sensitif korban. Setelah identifikasi sidik jari, jasad tersebut ternyata Tri Iluh Lentari, warga desa Sumbang, Banyumas. Pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga korban yang nampak kaget dan histeris. Keluarga korban memang mencari Tari, mengingat Tari sendiri tak pulang, bahkan para keluarga korban pun akan segera lapor polisi. Usai dilakukan otopsi, jasad Tari pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Menurut keluarga Tari saat itu malam hari jam 9, Tari pun dijemput seorang lelaki namun tak pernah kembali lagi. Pihak kepolisian menyelidiki sidik jari yang ternyata masih ada di jasad Tari. Dan tak lupa pihak kepolisian pun melakukan tes DNA atas cairan putih yang masih ada di daerah sensitif Tari. Ternyata hasil DNA pun menunjukkan itu adalah milik seorang lelaki bernama Sahrul Ramadan. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran.
Saat itu Sahrul pun sudah kabur, namun berkat kerja keras pihak kepolisian akhirnya Sahrul pun berhasil diamankan. Tak bisa mengelak lagi, Sahrul pun akhirnya mengakui dirinya lah pelakunya. Menurut Sahrul saat itu dirinya ingin melampiaskan hasratnya, namun ditolak oleh Tari hingga akhirnya Sahrul pun mengambil jalan pintas dan menghabisi Tari kemudian memperkaos Tari. Terkait permasalahan ini Sahrul pun diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan. Hingga tak lama Sahrul pun divonis hukuman 15 tahun penjara. Hanya bisa menyesal namun tak bisa berbuat apa-apa, Sahrul pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.